Bertepatan di sebuah kota, kisah akan berfokus kepada seorang dokter yang bernama Yang Gisu saat itu sedang dilanda kesedihan menyaksikan sang putri terbaring sakit dan telah didiagnosis tidak dapat bertahan hidup lebih lama. Sebagai seorang ayah, Yang Gisu tentu tidak rela jika putrinya pergi meninggalkannya. Dengan kemampuannya sebagai dokter, ia berupaya menemukan obat yang manjur untuk menyembuhkan putrinya. Berbagai macam eksperimen pun telah ia lakukan. Namun, dari semua eksperimen yang telah dilakukannya, tidak ada satupun yang berhasil dan telah memakan kurang lebih 100 korban jiwa. Sehingga senior dokter tidak membiarkan Yang Gisu bertemu dengan putrinya yang ia takutkan Yang Gisu nekat melakukan eksperimennya terhadap putrinya. Namun Yang Gisu tetap nekat melakukan eksperimennya terhadap putrinya dengan dalih jika ia berhasil menemukan solusi atas kegagalannya tersebut. Tidak lama kemudian alarm gempa berbunyi yang saat itu menandakan sedang terjadinya gempa. Akibat gempa dahsyat tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Seiring berjalannya waktu, orang-orang akhirnya mengetahui jika gempa yang terjadi tidak hanya di Korea, melainkan di seluruh dunia. Hingga di tahun ketiga tidak ada perubahan sama sekali. Keadaan diperparah dengan kekeringan dan kelaparan. Tidak ada lagi yang namanya ayam penyet, ayam geprek, mie ayam, bakso, apalagi seblak. Di saat seperti itu, orang-orang banyak yang menjadi kanibal. Tapi tidak semua ya. Ada juga yang berburu hewan buas apa saja untuk bertahan hidup. Seperti yang dilakukan oleh Jiwan yang saat itu sedang membidik seekor buaya Gemini. Ternyata buaya Gemini memiliki ilmu kebal, yang saat itu bukannya mati tapi malah balik menyerang Jiwan. Tiba-tiba datanglah sosok seorang pria bernama Damsan, menarik ekor buaya tersebut hingga sang buaya saat itu juga mati di tangannya. Yang ternyata ia adalah partner Jiwan dalam berburu. Buaya yang mereka dapatkan akan mereka jual kepada penduduk setempat. Sejak dunia hancur, sistem peredaran uang pun juga sudah terhenti. Sehingga untuk transaksi jual beli, mereka menggunakan sistem barter seperti zaman dahulu. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan sosok seorang gadis bernama Suna yang menghabiskan hari-harinya dengan melakukan hobinya yaitu melukis. Walaupun sudah 3 tahun tidak mandi, tapi wajahnya tetap bersih, glowing tanpa dirawat. Semenjak gempa menerjang yang sudah merenggut nyawa kedua orang tuanya, sekarang Suna hanya tinggal berdua bersama neneknya. Kekeringan berkepanjangan membuat mereka harus mencari sumber air yang ternyata hanya ada air kotor di sekitar tempat tinggal dan membuat sebuah saringan agar setidaknya dapat mengurangi air yang keruh. Keesokan harinya, Suna bersama neneknya pergi ke pasar untuk membeli daging dari Namsan dengan menukarkan lukisan yang dibuatnya dengan beberapa potong daging. Hubungan mereka sekarang tidak hanya sekedar penjual dan pembeli. Yang di sini diketahui fakta bahwa Namsanlah orang yang telah menyelamatkan nyawa Suna saat gempa terjadi. Semenjak saat itu, Suna sudah menganggap Namsan seperti pamannya. Tidak lama berselang, datanglah sekelompok orang yang mengaku dari petugas kepolisian. Padahal sistem pemerintahan sudah hancur sejak 3 tahun yang lalu. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menangkap seorang kriminal. Namun, mereka malah menangkap orang-orang yang tidak bersalah. Tentunya untuk maksud tertentu yang belum diketahui motifnya apa. Keadaan semakin mencekam saat salah satu orang dari kelompok mereka menggoda Suna. Dikarenakan ia sudah lama tidak melihat gadis muda yang cantik. Maka dari itu sekali lihat cewek cantik, ia seperti kucing mendapatkan ikan. Jiwan yang masih berada di tempat itu tidak rela melihat gadis pujaannya diganggu pun langsung turun tangan ke medan perang. Namun jumlah mereka cukup banyak sehingga Jiwan yang hanya seorang diri pun langsung KO dihajar mereka. Dan kini tibalah saatnya manusia terkuat beraksi. Satu persatu lawan ia hadapi dengan mudah tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Di sini mereka baru mengetahui jika orang yang mereka hadapi saat itu adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan bos mereka.
Namsan tidak membiarkan mereka pergi begitu saja pun mulai menginterogasi salah satu dari mereka. Dan dari sini pun Namsan baru mengetahui jika mereka adalah anak buah Tiger yang merupakan musuh bebuyutannya. Di sela-sela interogasi, Namsan melihat sebuah botol yang mereka bawa berisi air bersih. Kemudian Namsan yang penasaran pun menanyakan dari mana ia mendapatkannya. Orang itu menjawab jika ia mendapatkan air tersebut dari sebuah apartemen yang letaknya cukup jauh dari wilayah saat ini mereka berada. Di sana terdapat air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Dan mungkin saja apartemen tersebut menjadi satu-satunya bangunan yang tidak roboh setelah diguncang gempa. Setelah menginterogasi orang itu, Namsan pun melepaskan mereka serta memberikan ancaman untuk tidak menginjakkan kaki lagi ke tempat itu. Di perjalanan pulang setelah berjualan, Jiwan masih terngiang-ngiang tentang apartemen yang dikatakan oleh anak buah Tiger tadi. Yang pastinya bisa tinggal di sana akan seperti berada di surga, sehingga ia mengajak Namsan untuk pergi ke apartemen tersebut. Namun, Namsan sama sekali tidak ada keinginan untuk tinggal di sana, dikarenakan tempat itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang terpilih. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada sekelompok orang berpakaian rapi di depan rumah Suna. Namsan yang merasa curiga pun langsung menghampiri mereka, yang ternyata mereka dari orang-orang yang tinggal di apartemen. Salah satu dari mereka adalah seorang guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak Korea. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengabarkan jika Suna dan neneknya terpilih sebagai orang yang tinggal di apartemen yang memiliki sumber air bersih tersebut. Di sana Suna dan neneknya tidak perlu khawatir lagi tentang makanan dan minuman karena semuanya sudah tersedia. Suna memiliki keinginan untuk mengajak Namsan dan Jiwan untuk ikut bersamanya karena ia sudah menganggap Namsan dan Jiwan seperti keluarganya. 저한테는 가족이나 다름없는 분. Tapi sayangnya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki hubungan darah. Suna dan neneknya pun berpamitan kepada Namsan dan Jiwan. Sebelum pergi, Suna memberikan sebuah lukisan kepada Jiwan yang bergambarkan dirinya sedang memanah. Meskipun sederhana, tapi mampu membuat Jiwan merasa berbunga-bunga karena mendapatkannya dari orang yang spesial. Di perjalanan ini mereka bertemu dengan rombongan lain yang juga berasal dari kelompok mereka yang sudah membawa orang-orang dari wilayah lain untuk pergi ke apartemen. Di antara mereka ada yang seumuran dengan Suna bernama Juye. Sebelumnya, Juye bersama orang tuanya tinggal di rumah bawah tanah yang pastinya sangat tidak nyaman baginya, karena ia selalu dikerubungi oleh kecoa saat tidur. Sehingga dengan terpilihnya keluarga Juye sebagai penghuni apartemen, diharapkannya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Di tengah perjalanan, para lansia akhirnya roboh, tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Sehingga Bu Guru meminta para petugas untuk membawa mereka ke klinik yang mereka miliki untuk mendapatkan perawatan. Dengan ini membuat Suna dan neneknya terpisah untuk sementara waktu. Namun ketika sampai di tempat, mereka tidak juga melihat klinik seperti yang dikatakan. Dan tiba-tiba, kebetulan saat itu Jiwan dan Namsan sedang mencari angin di dekat-dekat sana dan melihat kejadian itu. Sehingga Namsan dan Jiwan tidak membiarkannya begitu saja dan terjadilah pertarungan di sana. Terlihat si Boy seperti memiliki ilmu kebal atau jangan-jangan zombie yang tidak mati meski panah tertancap di dadanya. Sedangkan si Boy 2 yang bersiap-siap mau menyerang Jiwan terjerat jebakan Batman. Namun, ia berupaya untuk melepaskan tali itu dan berhasil untuk melepaskan diri. Lalu, melanjutkan aksinya untuk menyerang Jiwan. Namun, untungnya ada sosok misterius muncul menyerang makhluk jahat itu. Ternyata makhluk itu harus dipenggal kepalanya dulu agar mati. Berkat bantuan Sersan Lee, para zombie itu berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, Namsan mengajak Jiwan untuk memakamkan sang nenek dan mendoakan agar nenek diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
Setelah itu mereka kembali menemui wanita misterius yang ternyata merupakan mantan penghuni apartemen sekaligus seorang tentara. Terbukti dengan caranya menghadapi lawan, membuktikan jika ia adalah tentara profesional. Sersan Lee memberitahu jika tentara yang sudah tewas merupakan rekan setimnya sebelum menjadi zombie. Untuk lebih jelasnya, ia menceritakan awal mula Sersan Lee dan rekan setimnya mencari orang-orang yang selamat dari gempa. Kemudian mereka melihat satu gedung yang tidak roboh, sehingga mereka dan penduduk sekitar bekerja sama untuk memperbaiki bagian-bagian bangunan yang rusak. Hingga pada suatu hari seorang dokter datang yang ternyata adalah Yang Gisul. Rupanya ia selamat dari gempa tanpa luka sedikit pun. Padahal di awal film kita melihat ia dan putrinya tertimpa reruntuhan bangunan. Selama tinggal di apartemen, Yang Gisul telah melakukan eksperimen ilegalnya terhadap anak-anak penghuni gedung tanpa diketahui oleh Sersan Lee. Pada akhirnya, Sersan Lee merasakan kejanggalan saat anak-anak penghuni gedung menghilang secara misterius. Dari sinilah Sersan Lee baru mengetahui jika anak-anak tersebut telah dijadikan objek eksperimen dokter untuk dijadikan serum agar dokter Yang Gisul dapat berumur panjang tanpa makan dan minum. Selain itu, rekan-rekan Sersan Lee juga turut dijadikan pasukan penjaga yang kebal terhadap senjata api ataupun benda tajam lainnya. Sersan Lee yang masih memiliki hati nurani tidak dapat membenarkan apa yang dokter Yang Gisul lakukan, hingga ia pun memberontak. Sersan Lee tidak mungkin menghadapi mereka seorang diri, sehingga ia memilih untuk pergi. Sekarang ia ingin untuk kembali agar dapat menyelamatkan para anak muda dengan mengajak Namsan untuk bekerja sama dengannya menghentikan aksi Yang Gisul yang telah merugikan banyak orang. Tanpa banyak berpikir, Namsan pun bersedia karena ia juga ingin untuk menyelamatkan Suna. Sedangkan Suna dan rombongan sudah masuk ke wilayah apartemen. Di sana mereka disambut dengan sangat meriah seperti habis mendapatkan penghargaan. Tak lama kemudian dokter Yang Gisul datang menyambut para penghuni baru. Ternyata ia telah diangkat menjadi pemimpin apartemen, sehingga ia memegang kendali penuh atas segala aturan di apartemen. Dan ia menyuruh para tentara untuk mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. Namun sebelum itu para tentara membagikan sebotol air minum yang sudah terkontaminasi dengan eksperimennya. Tapi tidak ada satupun orang yang mencurigai gerak-gerik dokter Yang Gisul karena ia bersikap layaknya orang benar. Di dalam setiap kamar apartemen sudah tersedia air mengalir dan tempat yang nyaman untuk tidur tanpa diganggu oleh serangga apapun. Di sisi lain, Sersan Lee, Namsan, dan Jiwan mulai menyusun rencana untuk masuk ke apartemen yang dijaga dengan sangat ketat. Menurut Sersan Lee, jalan satu-satunya agar bisa masuk dengan melalui ruang bawah tanah dan menuju penjara tempat rekan-rekan Sersan Lee ditahan, yang menjadi satu-satunya harapan agar bisa mengalahkan para penjahat. Namun, Namsan merasa tidak yakin memiliki rencana lain untuk meminta bantuan kepada Tiger, musuh bebuyutannya. Di mana di saat yang bersamaan Tiger dan gengnya sedang mengadakan tarung ilegal di wilayah Spalen dengan pihak lawannya yang memiliki anggota mantan narapidana. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh pihak Tiger, sehingga pihak lawan tidak terima dengan kekalahannya pun mengajak Tiger untuk bertarung. Dari sini kita dapat melihat jika Tiger dapat dengan mudah mengalahkan pihak lawan. Dan tiba-tiba pertarungan berhenti sejenak dengan kedatangan Namsan. Ya, kemana? Melihat sosok Namsan, Tiger pun mengungkit masa lalunya saat ia dan Namsan menjadi atlet tinju nasional. Namun kedatangan Namsan yang memiliki kekuatan lebih besar darinya lah yang membuatnya lebih cepat pensiun. Hingga saat ini pun Tiger masih menyimpan sakit hati terhadap Namsan.
Maka dari itu Tiger mengajak lawannya untuk bekerja sama menyerang Namsan. Hingga pertarungan pun berlangsung dengan epik. Namsan CS berhasil untuk mengalahkan semua anggota Tiger dan melepaskan para sandera yang diculik oleh Tiger CS. Hingga di akhir pertarungan saatnya Namsan dan Tiger unjuk kekuatan one by one dan sudah terlihat jelas siapa yang akan memenangkan pertarungan. Setelah itu Tiger CS diinterogasi oleh Namsan mengenai apartemen yang menyimpan sumber air. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berkata jujur, sehingga Namsan melayangkan pukulan kepada mereka semua. 좀 자고 있어. Tibalah saatnya giliran Tiger. Mau tidak mau, Tiger menjelaskan semuanya agar tidak dipukuli. Jika selama ini Tiger menculik para anak muda untuk dikirimkan ke apartemen dengan bayaran sebotol air bersih. Mendengar hal itu, Jiwan sangat ingin untuk menghajar Tiger. Namun semua dilakukan Tiger demi bertahan hidup. 아니 우리도 살아야 될 거 아니야. Yang Jisoo mengumpulkan para orang tua wali murid untuk mengumumkan siswa yang mendapatkan juara dan akan diberikan hadiah berupa beberapa makanan gratis serta kamar apartemen yang paling nyaman. Setelah acara selesai, Bu Guru menjelaskan peraturan di apartemen mengenai tempat tinggal para siswa dan walinya harus terpisah. Para siswa akan tinggal di lantai 8 bersama dengan siswa lainnya. Dan para orang tua boleh bertemu anaknya kapan saja dengan catatan harus izin terlebih dahulu. Lalu orang tua wali murid diarahkan ke suatu tempat, yaitu tempat produksi air bersih, dan mereka harus bekerja sama seperti para orang tua murid lainnya untuk memproduksi air bersih. Di sisi lain, terlihat Kon sedang memakan seekor tikus putih yang sudah disuntikkan serum zombie oleh Dr. Yang agar Kon menjadi kuat dan tidak terkalahkan. Sedangkan Suna dan Juye diperkenalkan sebagai murid baru di kelas. Juye terlihat bersemangat untuk memulai pelajaran, berbanding terbalik dengan Suna yang tampak mencurigai dengan ekspresi para siswa seperti patung. Serta mereka semua memiliki luka yang sama di bagian belakang leher. Selama jam pelajaran, Suna sibuk melukis wajah neneknya karena ia sangat merindukan sang nenek. Sementara Bu Guru sedang menjelaskan tentang sistem metabolisme tubuh. Melihat Suna yang tidak fokus dengan pelajaran membuatnya mendapatkan teguran dari Bu Guru. Setelah pelajaran selesai, Dr. Yang membagikan sebotol air minum kepada seluruh murid. Sementara semua orang termasuk Yuye meminum air tanpa rasa curiga sedikit pun. Justru Suna protes mengenai Dr. yang tidak berbagi air bersih kepada penduduk di luar apartemen, serta ditambah lagi dengan nenek Suna yang sampai saat ini tidak ada kabar. Mendengar hal itu, Dr. Yang berusaha membaik-baiki Suna jika neneknya masih mendapatkan perawatan intensif di klinik. Dokter Yang berjanji akan membawa nenek Suna ke apartemen asalkan Suna mau meminum air darinya. Namun Suna tetap tidak mau untuk meminum air itu setetes pun. Sersan Kwon merasa khawatir karena dua orang rekannya belum juga kembali setelah membunuh nenek Suna. Ia tidak tahu jika rekannya sudah tewas di tangan Namsan. Selain itu, Sersan Kwon meminta Dr. Yang untuk mempercepat proses eksperimennya, mengingat sekarang anak-anak seusia Suna yang digunakan sebagai objek penting dalam pembuatan serum sudah jarang ditemukan. Dr. Yang meminta Sersan Kwon untuk bersabar karena sebentar lagi eksperimennya akan berhasil. Di malam harinya, Suna mencari tahu sendiri bukti mengenai kecurigaannya. Sementara di tempat produksi air, orang tua dari Juye sedang mengamuk-ngamuk ingin bertemu dengan Juye.
Akhirnya Dokter Yang meminta mereka untuk ikut bersamanya ke ruangan lab. Sebelum mereka tiba, Suna sudah terlebih dahulu sampai. Ia melihat kondisi Juye sedang terbaring. Di sana, Suna menemukan sebuah catatan mengenai eksperimen Dokter yang selama melakukan eksperimennya telah menewaskan ratusan orang. Tiba-tiba terdengar suara Dokter Yang akan masuk ke ruangan itu, sehingga Suna bergegas untuk bersembunyi agar tidak ketahuan. Terlihat orang tua. Juye sangat syok melihat anaknya terbaring tanpa sadar, padahal tadinya Juye masih baik-baik saja. Akhirnya Dokter Yang mengatakan hal yang sebenarnya jika putri mereka sedang melakukan eksperimen buatannya. Dan hal itu bukannya membuat orang tua Juye menjadi tenang, Dokter Yang malah menunjukkan wujud putrinya yang sudah seperti kuyang, yang membuat orang tua Juye semakin panik ketakutan jika anak mereka akan bernasib sama. Tiba-tiba Juye kejang-kejang seperti orang yang keracunan, dan tidak lama kemudian akhirnya Juye meninggal. Dan saat itu pula Dokter Yang emosi melihat eksperimennya gagal dan membabi buta membunuh orang tua Juye. Setelah membunuh, Dokter Yang membuka salah satu tirai dan sialnya ia menemukan Suna di sana dan menjadikan Suna sebagai objek eksperimen berikutnya. Sebelum melakukan aksinya, Dokter Yang terlebih dahulu memberitahu Suna mengenai neneknya yang sudah tewas dibunuh oleh anak buahnya. Mendengar hal itu, Suna pun marah. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Suna selain pasrah saat Dokter Yang melakukan eksperimen terhadapnya. Sementara Tiger dan Namsan CS baru tiba di apartemen untuk membawa para sandera kepada Dokter Yang. Sebelum masuk, mereka terlebih dahulu diinterogasi oleh tentara penjaga gerbang. Dan kali ini, sang tentara mencurigai gerak-gerik Tiger yang tidak seperti biasanya. Sehingga Namsan melakukan cara kedua, yaitu menabrak pagar pembatas. Setelah berhasil masuk, mereka harus berhadapan dengan tentara zombie yang jumlahnya cukup banyak dengan bermodalkan senjata yang mereka ambil dari anak buah Tiger tadi dan siap membabat habis para tentara zombie. Sementara Sersan Lee pergi ke penjara bawah tanah untuk melepaskan rekan-rekan tentaranya yang ditahan oleh Dokter Yang. Namun tidak disangka-sangka, mereka semua sudah berubah menjadi zombie dengan lidah menyerupai siluman kadal akibat kelebihan serum. Tanpa basa-basi, Namsan menyerang mereka dan menyadarkan Sersan Lee jika mereka semua bukan lagi manusia. 이것들 사람 아니다. Di sisi lain, Gogoro memberitahu Dokter Yang jika Namsan CS menyusup ke apartemen mereka untuk menyelamatkan Suna. Maka dari itu Dokter Yang tidak tinggal diam, ia memberikan pengumuman untuk semua anak buahnya agar bersiap-siap menghabisi Namsan CS, serta memberikan peringatan kepada Namsan untuk menyerah saja dan pergi dari apartemen. Namun, bukan Namsan namanya jika tidak punya nyali. Ia tetap bertekad untuk menyelamatkan Suna dari Dokter ODGJ yang bisu. 근데 우리 수나 대리 Lalu Sersan Kon menyiapsiagakan para pasukannya di setiap area agar Namsan tidak bisa sampai ke ruangan Dokter Yang. Dan pasukan penyerangan semakin banyak berdatangan dan Namsan meminta Sersan Lee dan Jiwan untuk pergi mencari Suna. Sedangkan Namsan sendiri yang akan menghadapi mereka. 어딨어? 아이씨. Meskipun kesadarannya sempat berubah menjadi gemai, namun ia berhasil untuk mengatasi dan melanjutkan aksinya untuk membabat habis mereka. Sementara Jiwan dan Sersan Lee merasa kesulitan menghadapi tentara yang jumlahnya cukup banyak. 계속 올라가. 뭐 어쩌라고? 빨리 가. Setelah Sersan Lee berhasil mengalahkan semua tentara, ia bermaksud untuk menyusul Jiwan ke lantai atas.
Namun sialnya ia malah bertemu dengan Kwon yang sekarang kekuatannya bertambah karena serum terbaru yang diberikan oleh Dr. Yang. Sehingga Sersan Lee kewalahan menghadapi Kwon. Di tengah pertarungan itu, Kwon mengajak Sersan Lee untuk bergabung bersamanya menciptakan dunia baru. Tapi Sersan Lee menolaknya mentah-mentah. Namun serangan Lee ternyata tidak bisa mengalahkan Kwon, yang mana seketika mata Kwon berganti dengan mata ular. Dan saat itu pula, ia menjadi semakin kuat hingga bisa melumpuhkan Sersan Lee. Sementara Jiwan memasuki ruangan kelas. Di sana, Jiwan dibuat terkejut dengan ekspresi para siswa yang seperti patung. Dan ia menodongkan senjata kepada Bu Guru untuk menunjukkan jalan ke ruangan Suna berada. Namun sialnya di tengah jalan ia dicegat oleh Kwon yang berusaha menghalangi jalannya. Tapi untungnya Namsan datang tepat waktu dan Namsan menyuruh Jiwan untuk meneruskan perjalanannya karena dialah yang akan by one dengan Kwon. Dan mereka pun berjibaku habis-habisan. Tapi Kwon berhasil membenturkan kepala Namsan ke tembok yang hampir saja membuat gedung itu roboh. Tapi meskipun begitu, Namsan masih mampu melawan balik. Lalu dengan brutalnya, dia melemparkan Kwon ke arah kaca dan langsung... Sedangkan Dr. Yang baru saja menyuntikkan serum dari Suna, lalu ia berbicara empat mata dengan anaknya dan berjanji akan mencarikan tubuh yang cocok untuknya. Tidak lama setelah itu, Dr. Yang merasakan kesakitan dan ada bercak luka yang tiba-tiba timbul di lehernya. Rupa-rupanya disebabkan oleh Suna yang tidak pernah meminum air darinya. Sehingga serum yang dihasilkan dari tubuh Suna pun gagal total. Gisu yang murka pun hendak membunuh Suna saat itu juga. Namun tiba-tiba Jiwan muncul sambil menodongkan senjatanya. Sialnya ada anak buah Gisu yang memukul Jiwan dari belakang dan langsung merampas senjatanya. Setelah itu Dr. Yang menyuruh Bu Guru untuk memindahkan putri kesayangannya ke dalam koper karena ia ingin untuk melarikan diri sebelum Namsan datang. Tidak berselang lama Namsan akhirnya sampai di tempat itu dan langsung menghabisi anak buah Gisu. Sedangkan Gisu sendiri memilih untuk melarikan diri. Namun sebelum itu, Gisu menyempatkan untuk melemparkan sebuah granat dan... Untungnya Jiwan sempat untuk melindungi Suna dari ledakan tersebut, sehingga mereka berdua selamat dari kematian. Tidak lama setelah itu, Namsan datang untuk membantu Jiwan dan Suna keluar dari gedung itu. Di sisi lain, Lee baru saja sadar dan segera bangkit untuk menangkap Gisu. Tapi Lee tidak perlu repot-repot karena penghuni apartemen sudah mengepung si Dr. ODGJ dan langsung mengeroyoknya saat itu juga. Namun tiba-tiba wajah Gisu berubah seperti monster yang membuat para warga ketakutan. Gisu pun akhirnya bangkit lagi dan langsung menembaki semua orang yang ada di sana. Tapi gara-gara ulahnya sendiri, tanpa ia sadari, putrinya juga ikut mati tertembak. Lalu tidak berselang lama, Suna datang untuk menyadarkan Gisu jika yang dia lakukan selama ini adalah perbuatan yang salah. Namun si Gisu memang dasarnya egois, dia malah tidak terima dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Suna. Namun tiba-tiba... Dan pada akhirnya Dr. ODGJ itu pun tewas. Lalu tidak lama setelah itu hujan pun turun setelah merasakan kemarau panjang selama 3 tahun. Setelah semua selesai, Lee memutuskan untuk tinggal di apartemen bersama para penghuni yang tersisa. Sementara itu, Namsan, Jiwan, dan Suna memilih kembali ke desa. Namun sebelum itu, Namsan mengantarkan Suna ke makam neneknya. Dan Suna pun langsung menangis histeris karena dia belum rela kehilangan sang nenek. Di akhir film, Namsan, Jiwan, dan Suna terlihat hidup bahagia bersama, meskipun hanya menjadi penjual daging.